Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Liara Manubis dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 23 dengan NIM 23 garis miring 513607 garis miring SV garis miring 22236. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan yang telah saya buat, yaitu mengenai tab layout, view pager, dan juga menu option. Di mana pada tab layout sendiri mampu memudahkan pengguna untuk beralih antar tampilan atau fitur pada aplikasi. Sementara itu pada view pager memungkinkan perpindahan antara halaman dengan menggeser layar sehingga membuat interaksi menjadi lebih dinamis. Serta berbeda halnya juga dengan menu option yang menyediakan opsi tambahan tanpa mengganggu tata letak utama aplikasi, di mana ketiganya bekerja sama untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan terstruktur, terutama dalam aplikasi yang banyak fitur atau halaman. Kemudian beralih pada penjelasan dari source code-nya, yang diawali pada source code dari fragment register XML, di mana source code ini menggunakan jenis constraint layout yang diawali dengan XML version-nya. Berarti bahwa versi penggunaan source code ini menggunakan versi 1.0 dengan encoding UTF-8. Dilanjutkan dengan source code pada Android Constraint Layout, yang berarti bahwa source code ini memiliki layout width dan juga layout height secara keseluruhan, yaitu match parent. Dan di sini terdapat Android background untuk mengatur background tampilan di belakang fitur-fiturnya dengan padding sebesar 24 dp untuk memberikan jarak dari tepi layout. Dilanjutkan dengan text view, di mana pada shortcut text view yang pertama ini untuk menampilkan text register sebagai judul dengan ditempatkan di bagian atas layout dengan menggunakan constraint layout top to top off. Sehingga teksnya juga dicetak dengan tebal menggunakan source code dari Android Textile, yaitu bold, dengan ukuran sebesar 30 sp. Kemudian di sini dilanjutkan pada source code edit text yang akan mendeklarasikan input teks untuk memasukkan username, di mana memiliki padding internalnya yaitu sebesar 12 dp, dengan teks yang dimasukkan berukuran 16 sp, serta dicetak tebal. Field ini juga diberi background dengan pemilihan warna grey dan ditempatkan di bawah judul atau title. Kemudian dilanjutkan pada edit text berikutnya, yaitu edit text email, di mana input text ini untuk email dan memiliki properti input type-nya yaitu text email address agar format input sesuai dengan email, di mana terletak pada uh, bagian bawah dari field username. Kemudian di sini terdapat edit text untuk register phone, di mana input teks ini untuk nomor telepon dengan input type-nya yaitu berupa phone, agar input sesuai dengan nomor telepon dan juga terletak pada bagian bawah dari register email. Dilanjutkan dengan edit text pada bagian bawah font yaitu register password dengan input type-nya berupa text password dan dilengkapi dengan uh, penggunaan text size serta text style-nya seperti ini. Kemudian tata letaknya akan berada di bawah register font. Kemudian yang selanjutnya yaitu checkbox, di mana source code ini berupa kotak centang yang menampilkan teks persetujuan dengan syarat dan ketentuan dan terletak di atas bagian tombol register. Kemudian terdapat tombol atau button dari register yang berarti bahwa tombol ini digunakan untuk melakukan aksi pendaftaran atau register dan didesain dengan background atau warna abu-abu disertai dengan teks hitam yang berukuran 16 sp. Kemudian di sini yang terakhir yaitu terdapat text view dari register text yang berarti bahwa teks akan mengarahkan pengguna untuk login jika sudah memiliki akun dan terletak di bawah tombol register atau register button dan menggunakan warna hitam serta ukuran teksnya yaitu 14 sp yang dicetak secara bold atau tekstilnya tebal. Selanjutnya di sini beralih pada bagian source code dari fragment login yang diawali dengan penggunaan constraint layout juga untuk penyusunnya, di mana constraint layout ini memungkinkan setiap elemen UI diatur dengan menaikkan ke posisi tertentu dalam layar atau elemen lain. Dilanjutkan dengan text view untuk bagian title, yaitu sebuah text view yang digunakan untuk menampilkan teks login, di mana properti ini memiliki beberapa gaya berupa teks color-nya yaitu black, dengan text size-nya sebesar 35 sp dan juga font family-nya sans serif.
Dilanjutkan dengan edit text pada bagian username, di mana shortcut ini memungkinkan pengguna untuk masukkan teks sebagai username, dan properti ini juga diatur dengan lebar otomatis, yaitu sebesar 0 dp, atau layout width-nya yaitu sebesar 0 dp, yang bergantung pada constraint dengan tinggi 50 dp, atau layout height-nya diatur sebesar 50 dp. Kemudian di sini terdapat edit text untuk password, di mana elemen ini mirip dengan username edit text, tetapi input type-nya diatur berupa teks password agar karakter yang diketikkan tersembunyi dan juga, menggunakan pemilihan untuk ukuran, gaya, dan tata letaknya hampir sama juga dengan edit text. Kemudian di sini lanjut untuk constraint layout, pada checkbox, ini pada checkbox, di mana, sebuah constraint layout ini akan mengelompokkan 2 elemen yaitu checkbox dan juga remember me. Di sini ada shortcut remember me. Pada checkbox sendiri, eee memiliki teks yang bertuliskan "Remember Me" dengan pemilihan color berwarna hitam dan juga, layout width-nya serta height-nya yaitu sama-sama wrap content. Kemudian di sini terdapat text view untuk yang forgot forgot password, di mana text view ini menampilkan forgot password yang bisa digunakan pengguna untuk memulihkan kata sandi, serta elemen ini ditempatkan di sebelah kanan kontainer, di mana memiliki gaya teks bold atau teks tebal. Kemudian di sini terdapat login button, di mana login button ini merupakan sebuah tombol yang berfungsi untuk melakukan aksi login, dan tombol ini, eee, memiliki teks bertuliskan login serta warna latar belakangnya, yaitu dengan pemilihan warna dark gray. Kemudian selanjutnya yaitu text view untuk register text, di mana text view ini berfungsi sebagai ajakan untuk mendaftar bagi pengguna baru dengan teks bertuliskan "You remember register", dan teks ini ditempatkan di bawah tombol login atau button login, serta memiliki gaya dengan ukuran font sebesar 14 sp. Dilanjutkan dengan, fragment home, di mana pada bagian fragment home ini terdiri dari penggunaan constraint layout atau layout utama yang berfungsi sebagai wadah atau kontainer untuk menempatkan elemen-elemen UI lainnya dengan pengaturan posisi yang fleksibel, dilengkapi dengan text view-nya yaitu, eee, welcome, di mana komponen teks ini akan menampilkan pesan selamat datang atau welcome dengan pemilihan, width serta height-nya yaitu sama-sama wrap dengan disertai text size serta text style-nya sebagai berikut, dan juga margin top-nya sebesar 240 dp, dan yang terakhir yaitu terdapat image view, di mana komponen ini berupa gambar yang menampilkan gambar dengan ID atau dengan jenis gambar seperti ini, dilengkapi dengan, margin top-nya sebesar 14 dp, dan juga tata letaknya berada di bawah, tulisan welcome. Kemudian terdapat, source code dari activity main yang XML dengan pemilihan source code berupa penggunaan linear layout, di mana elemen ini sebagai wadah yang menata komponen di dalamnya secara vertikal dengan menggunakan orientation vertikal. Kemudian dilanjutkan dengan, tab layout, di mana elemen tab layout ini, digunakan untuk membuat, navigasi tab di bagian atas layar, dilengkapi dengan Android Text-nya untuk view pager, di mana komponen yang digunakan untuk memungkinkan pengguna menggeser antar halaman atau fragmen. Kemudian beralih pada bagian register fragment.java, di mana source code ini menggunakan berbagai macam import, yang berarti, import ini merupakan kelas atau paket yang diperlukan untuk fungsionalitas, kemudian dilanjutkan dengan public class register fragment, yang berarti public class ini, merupakan kelas atau subclass dari fragment yang mewakili antarmuka pengguna untuk registrasi, dilanjutkan dengan berbagai macam private, yaitu terdapat edit text, untuk username, email, phone, password, dan juga checkbox, serta button register, di mana, variabel-variabel ini untuk menyimpan input dari pengguna pada form pendaftaran. Untuk checkbox sendiri digunakan untuk menyetujui syarat dan ketentuan, serta untuk button register sendiri digunakan sebagai tombol untuk melakukan pendaftaran. Kemudian terdapat, source code on create view, yang berarti bahwa metode ini akan dipanggil untuk membuat dan mengembalikan tampilan fragmen. Kemudian di sini terdapat, inisialisasi dari setiap fitur atau elemen yang digunakan, yaitu variabel dengan elemen UI sesuai dengan layout XML sebelumnya. Kemudian di sini dilanjutkan untuk, set register pada bagian
Shortcut button register, set on click listener yang berarti bahwa menambahkan listener pada tombol pendaftaran yang ketika diklik akan memanggil metode navigate to login untuk berpindah ke fragmen login. Kemudian di sini terdapat private void validate and register yang berarti bahwa shortcut ini mendeklarasikan atau melakukan validasi input dari pengguna untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan telah dimasukkan dengan benar. Dilanjutkan dengan validasi input, di mana berarti bahwa input ini berupa input nama pengguna, email, nomor telepon, dan juga password sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, di mana jika tidak ada akan menampilkan pesan kesalahan. Kemudian terdapat pesan pendaftaran berhasil, yaitu Toast Make Text Get Activity ini, yang berarti bahwa Toast ini menampilkan pesan bahwa pendaftaran berhasil jika semua validasi atau pada bagian inputnya telah terisi. Kemudian terdapat metode dari Navigate to Login, di mana shortcut ini merupakan metode untuk menangani navigasi ke login fragment dengan mengganti fragmen yang sedang ditampilkan dan menambahkan transaksi ke backstage agar pengguna dapat kembali ke fragmen sebelumnya. Kemudian dilanjutkan pada shortcut dari login fragment Java yang diawali dengan penggunaan berbagai macam import untuk sebagai kelas yang diperlukan untuk fungsionalitas di dalam fragment. Kemudian dilanjutkan dengan public class login fragment yang mendeklarasikan kelas login fragment di mana merupakan turunan dari kelas fragment dan berarti bahwa bagian dari antarmuka pengguna di aplikasi yang dapat ditampilkan. Kemudian di sini terdapat variabel anggota, yaitu private edit text hingga register, di mana akan mendeklarasikan dua objek edit text berupa username password, serta untuk private button-nya akan mendeklarasikan button login untuk tombol login, dan juga text view-nya uh, akan mendeklarasikan objek text view untuk menampilkan teks yang mengarahkan pengguna ke halaman pendaftaran. Dilanjutkan dengan metode onCreateView-nya, yang berarti bahwa shortcut ini akan dipanggil ketika fragmen harus membuat antarmuka pengguna. Dilanjutkan dengan metode validate dari nLogin, yang berarti bahwa shortcut ini akan validasi input pengguna dan melakukan proses login. Kemudian terdapat private void navigate to register, yang berarti bahwa mengatur navigasi ke halaman pendaftaran atau register fragment. Dan yang terakhir yaitu terdapat private void navigate to home untuk mengatur navigasi ke halaman utama dengan cara yang seperti pada navigate to register. Kemudian dilanjutkan dengan source code dari home fragment Java yang diawali dengan penggunaan berbagai macam import seperti uh, Java lainnya, di mana dilanjutkan dengan uh, public class atau subclass dari home fragment yang berasal dari turunan fragment dengan dilengkapi bersama uh, onCreate view ini untuk menunjukkan bahwa metode ini akan menggantikan metode dari kelas induk. Dan pada return inflator ini berarti bahwa akan mengembalikan tampilan yang dihasilkan dari file layout fragment home XML berupa false, di mana menunjukkan bahwa fragmen tidak akan ditambahkan ke kontainer untuk saat ini. Dilanjutkan dengan source code dari uh, view pager adapter, yang berarti bahwa view pager adapter ini menggunakan berbagai macam input, di mana input ini merupakan kelas-kelas yang diperlukan dari pustaka Android untuk memudahkan penggunaan fitur fragment dari view pager sendiri. Dilanjutkan dengan public class view pager adapter yang merupakan subclass dari turunan fragment state adapter. Kemudian terdapat public view pager adapter yang berarti bahwa konstruktor ini menerima parameter dari fragment activity dan juga memanggil konstruktor induknya yaitu super fragment activity, di mana digunakan untuk menginisialisasi kelas fragment state adapter dengan aktivitas yang diberikan. Dilanjutkan dengan source code dari public fragment ini yang terdiri dari case 0, case 1, dan juga default, yang berarti case 0 merupakan ketika case 0-nya dipilih, maka akan mengembalikan instance dari register fragment. Kemudian ketika case 1-nya dipilih, maka akan mengembalikan instance dari login fragment. Kemudian di sini terdapat default, return new register fragment, yang berarti bahwa jika di posisi ini tidak dikenali, maka akan dikembalikan pada register fragment dan juga disetting sebagai default. Kemudian yang terakhir yaitu dapat public in get item count, yang berarti bahwa metode ini mengembalikan jumlah total tab yang ada, yaitu untuk tab register dan juga untuk tab login. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan running terlebih dahulu.
Nah, kita coba untuk memasukkan, eee, beralih pada bagian login terlebih dahulu. Di sini pada bagian login ketika kita belum bisa, mengklik login tidak berhasil ini atau belum terdaftar juga, kita bisa beralih dengan mengklik pada bagian new member register, di mana akan beralih pada bagian register sendiri atau register pada, halaman seperti ini. Kita masukkan nama atau username, email, kemudian masukkan nomor telepon, kemudian masukkan password. Kemudian di sini kita dapat mengklik, button register untuk beralih pada menu login. Di sini kita memasukkan, eee, login dari username sebelumnya, kemudian masukkan password juga. Di sini kita dapat mengklik, button login dan beralih pada bagian tampilan home, yaitu bertuliskan welcome. Sekian penjelasan project dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.